lagi di Student Life yang pastinya di channel Visip Unsud Official. Bersama saya Ayah Febriana di jurusan Ilmu Politik angkatan 2022. Dan hari ini saya ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa loh. Kepo gak sih siapa itu? Siapa kak? Boleh perkenalkan namanya? Oke, halo Sobat Visip, kenalin aku Isnahani Puspitaning Tias, aku dari Sosiologi 2020. Oke, itu dia Kak Isnahani dari Sosiologi Angkatan 2020 nih. Nah Sobat Visip, hari ini kita akan membahas mengenai penulisan nih ya, yang pastinya sangat menarik banget nih. Maka dari itu ikuti kita dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Nah Sobat Yesus kayaknya udah nggak sabar banget nih Kak, katanya pengen ngobrol-ngobrol ya, sharing-sharing sama Kak Isna nih, boleh ya Kak? Siap Ayah. Oke, langsung aja ngasih kita tanya-tanya sama Kak Isna nih. Yuk Kak, mungkin ya kan kemarin Kakak kan habis memenangkan kejuaraan yang sangat luar biasa nih ya Kak. Boleh nggak sih Kak menceritakan mengenai kejuaraan yang Kakak raih kemarin nih Kak? Oke Ayah, aku cerita 2 lomba yang aku ikuti. Yang pertama itu ada Lomba Kreativitas Mahasiswa 2023, itu diselenggarakan sama APSI, Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia. Nah, di lomba itu aku ikut yang kategori esai populer nasional. Sebenarnya ada beberapa lomba sih, kayak gagasan futuristik, terus bikin poster, pamflet gitu. Tapi yang paling familiar di aku itu si esai ini. Nah, jadinya aku memberanikan diri untuk lomba esai. Terus yang lombanya kedua, yang esai itu juara 2. Terus yang lomba itu tapi individu atau kelompok? Oh ya, individu. Yang berarti, esai individu. Berarti Kakak sendiri. Iya, sendiri. Terus yang satunya itu juara 1 lomba karya tulis ilmiah nasional, itu tim. Itu diselenggarakan sama UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu timnya kalau boleh tahu berapa orang sih Kak? 3 orang. 3 orang. Nah, jadi ada aku, temanku angkatan 2020 juga, sama adik tingkat 2022. Oh, berarti tapi sosiologi semua ya Kak? Iya, sosiologi semua. Keren banget gak sih memenangkan 2 kejuaraan yang sangat luar biasa nih. Langsung ngefans banget gak sih Sobat Visip ini? Nah Kak, kan tadi kan udah menceritakan kejuaraannya. Mungkin boleh gak Kak menceritakan persiapan mengikuti lomba ini? Kalau boleh tahu itu sampai berapa bulan sih Kak? Kalau yang esai nasional yang populer ini persiapannya 2-3 minggu. Tapi kalau yang LKTI nasional ini 1 bulan lebih sih. Lumayan juga ya? lumayan menguras waktu. Tapi Kakak bisa mendapatkan kejuaraan itu nggak kerasa sih Kak, pas persiapannya nggak sih Kak? Iya, kalau yang disiapkan itu apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Oh ya, mungkin aku cerita yang pertama dulu, yang esai populer nasional ini. Prosesnya adalah aku dapat informasi di grup angkatan dari Korprodi, jadi ada pamflet gitu. Kemudian aku lihat kayak topik atau tema yang diangkat. Setelah itu, topiknya itu soal IKN. Karena saat itu IKN lagi banyak pro kontra gitu ya, dan lagi viral, lagi booming gitu ya Kak? Sangat lagi rame, lagi banyak orang ngomongin IKN. Habis itu supaya nggak salah arah, artinya ketika nulis ada arah yang baik gitu ya. Kemudian dari tema itu aku konsultasi atau diskusi sama beberapa dosen. Jadi saat itu memang mereka berkenan untuk aku ngobrol soal IKN ini gimana, dan saat itu memang niatnya itu pengen tahu dan pengen cek ombak, kalau misalkan orang-orang sosiologi ngomongin hal-hal yang krusial semacam itu, mereka akan berada di posisi seperti apa sih gitu-gitu. Nah, habis itu aku diskusi sama beberapa dosen, dan pada akhirnya nemu satu tema yang intinya tuh ngomongin kondisi sosial ekonomi masyarakat di sana, di Kalimantan, dan soal lingkungannya di sana. Jadi bagaimana kemudian sosiologi itu bisa ngomong di dalam hal-hal yang mungkin identiknya ke politik dan sebagainya ya. Cuman saat itu aku kepengen kira-kira sosiologi mau masuk di sisi mana nih, masih masuk nggak? Iya, masih masuk nggak? Nah, waktu itu aku cek ombaknya seperti itu. Terus kemudian diskusi dengan beberapa dosen, kemudian nemu intinya aku pengen ngomong imajinasi IKN di 2023 dari masyarakat itu seperti apa. Terus kalau yang LKTI yang karya tulis, saat itu prosesnya adalah karena aku ikut MPKM saat itu di Jogja, dan menemukan satu kelompok belajar namanya Salam, Sanggar Anak Alam di Bantul, Yogyakarta. Itu mereka itu mengadakan kayak kelompok belajar tapi yang memerdekakan murid-muridnya. Jadi mereka itu uniknya mereka sekolah itu pakai sandal. Sekolahnya itu dekat dengan riset yang anak-anak suka. Jadi misalkan anak-anak itu suka telur gitu ya, maka mereka itu riset dari awal bagaimana telur ini ada. Artinya mereka kemudian ngomong ke orang tuanya beli ayam gitu, habis itu mereka menunggu sampai ayam ini bertelur
sampai dia itu bisa menyimpulkan bahwa telur yang menetas dari ayam itu sehat dan sebagainya lah. Dan itu riset didampingi oleh fasilitator dan itu sangat menarik gitu ya. Nah, kemudian aku berkunjung ke sana dan ngobrol-ngobrol sama yang punya gitu ya, pendirinya dan sebagainya. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol beliau bertanya alamatku dan sebagainya. Kemudian dia itu cerita bahwa saya juga lagi mendampingi salah satu sekolah minat bakat juga yang ada di Banyumas. Ternyata ketika kita ngobrol, ternyata itu ada di Sumbang. Di dekat Kopi Keprok itu ada namanya Sekolah Hompimpa. Itu apa tuh Kak, sekolah apa? Itu kayak kelompok bermain gitu. Jadi mereka ada kelas minat bakat sama kayak playdate untuk anak usia dini gitu loh. Jadi ada komunikasi atau kedekatan antara si anak dan orang tua. Jadi istilahnya tuh anak nggak cuma dititipin ke sekolah, tapi orang tua juga terlibat. Oh, berarti orang tua ikut sekolahnya juga? Iya, artinya ketika ada beberapa kegiatan orang tua dilibatkan. Jadi intinya mereka itu tidak hanya menitipkan anak di sekolah, tapi orang tua jadi dilibatkan. Orang tua juga. Iya, jadi nanti proses di rumah perkembangannya seperti apa, sekolah seperti apa. Nah, itu mereka tuh berkomunikasi di situ sampai akhirnya tuh aku dilibatkan dalam proses FGD mereka. Jadi di sana ada pemilik sekolahnya, kemudian ada fasilitator dan orang tua. Nah, saat itu hal menarik yang kemudian untuk tema si karya tulis ilmiah ini adalah soal pendidikan seksual. Jadi saat itu orang tua ada yang cerita keluh kesah ke fasilitator bahwa anaknya itu sudah mengonsumsi konten-konten semacam pornografi gitu. Di jadi sosial itu media iya, Kak? di TikTok terutama. Jadi orang tua ini bingung ketika anak ini bertanya dan mereka menjawab seperti apa dan melakukan hal-hal yang mungkin belum saatnya mereka seperti itu. Belum seharusnya juga ya Kak? Iya, persis. Nah, akhirnya itu disampaikan ke fasilitator dan pendiri di Hompimpa dan mereka juga sama-sama sharing dan kebingungan juga. Nah, ketika aku di situ dan ya sudah sementara aku catat dan aku keep sendiri. Terus abis itu ketemu sama temen dan temen itu ya kita saat itu memang sejujurnya ngerasa jenuh sama kuliah gitu ya. Tugas kemudian baca jurnal dan ya gitu-gitu aja gitu loh. Habis itu kita iseng-iseng cari lomba yang tim. Oke, cari hal yang baru gitu. Iya, cari hal yang baru yang menarik. Kemudian kita nemu salah satu lomba itu di Instagram dan mereka itu mengangkat tema soal pendidikan non formal. Nah, habis itu aku cerita bahwa aku punya pengalaman ini gimana kalau kita mengangkat edukasi seksual dan kita libatkan si Hompimpa untuk di lomba ini dan sebagainya. Gitu sih, Ayah. Oke, keren banget gak sih? Berarti Kakak langsung terjun ya Kak? Iya, persis. Langsung terjun ke yang akan dilombakan seperti itu. Keren banget gak sih Sobat Visip ini? Nah, langsung ya katanya nih ngefans banget nih sama Kak Isna nih. Nah, kamu mau tanya lagi, kan tadi kan udah menceritakan alurnya ya mengenai mengikuti lomba, persiapan lomba ya. Sekarang saya tanya nih Kak, kesan menyenangkan maupun menyedihkan dalam mengikuti lomba tersebut apa aja nih Kak? Mungkin dari yang menyenangkan dulu nih Kak. Oke. Kalau yang menyenangkan dari yang proses isai kemarin, full menyenangkan karena itu merupakan lomba pertamaku. Jadi itu lomba pertama, kejuaraan soal nulis-nulis pertama, dan memang rencananya tidak ada rencana untuk pengen juara dan sebagainya. Saat itu aku juga ngobrol sama dosen pembimbing bahwa ya ini aku tidak ada rencana dan sebagainya. Misalkan lolos ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan saat itu rencanaku memang cuman cek ombak kira-kira kalau misalkan lomba itu kayak gimana sih, kalau lomba nulis gimana, juri akan menilai dari sisi apa dan sebagainya. Aku cuma cek ombak dan kebetulan saat itu masuk di 10 besar, kemudian aku presentasi kemudian dapat juara 2 itu. Itu senangnya karena memang pertama kali dan tidak direncanakan untuk dapat juara sih. Terus kalau sedihnya ya mungkin bukan sedih ya, artinya aku ada rasa greget itu ketika jadi aku dapat revisi dari dosen pembimbing itu H-2 gitu loh, dan H-1 waktu itu banyak tugas dan sebagainya. Terus jadi pengumpulan maksimal itu jam 12 malam di hari H itu, dan aku baru jam 11 malam itu mengumpulkan semua persyaratan. Artinya ternyata itu dibutuhkan surat keaslian karya dan sebagainya, dan itu aku harus keliling mencari fotokopian yang 24 jam itu, yang mungkin bukan sedih tapi greget aja saat itu. Deg-degan saat itu. Kalau misalkan yang di LKTI juga seneng juga, artinya aku baru pernah ikut kejuaraan yang LKTI pertama kan ISE ya. Nah, yang ini tuh LKTI juga baru pertama kali, dan
senangnya adalah ini offline. Jadi yang ISE ini online. Aku presentasi online dan kejuaraan diumumin di Kupang saat itu, dan yang mewakili adalah dosen prodi. Nah, kalau yang LKTI ini aku benar-benar jalan sendiri, dan apa ya menyenangkannya adalah saat itu lombanya di Surabaya. Jadi aku bikin proposal, kemudian pengajuan dana ke FISIP, ke jurusan dan sebagainya untuk apa ya, untuk aku akomodasi dan sebagainya, dan itu yang menyenangkan karena pertama kali ya, dan pertama kali juga ke Surabaya untuk semua buat presentasi gitu, dan ini karya-karya kita, itu senangnya di situ. Dan kalau misalkan sedihnya adalah waktu itu kesulitan membagi waktu karena itu sudah mulai pra KKN gitu kan. Nah, membagi waktu antara ngerjain atau nyicil si LKTI bersama tim, iya, sama kemudian ngomongin KKN itu persiapan yang luar biasa. Iya, gitu sih ya. Oke, luar biasa nih. Berarti tapi lebih banyak menyenangkannya daripada menyedihkannya nih Sobat FISIP ya. Nah Kak, kan tadi katanya Kakak ini juara pertama ya Kak? Iya, yang LKTI. Berarti di SMA belum pernah ya Kak? Sama sekali. Nah ini tapi Kakak itu emang dari dulu tuh suka menulis atau bagaimana kok bisa sampai terjun ke penulisan seperti itu Kak? Sebetulnya yang paling dekat artinya yang paling dekat dengan lingkungan, ternyata ada teman-teman yang memang mereka itu wartawan dan sebagainya, maka familiar dengan hal menulis, kemudian nonton podcast gitu-gitu, tertarik untuk menulis. Dan untuk menulis sendiri aku udah pernah ikut kayak kerja gitu di beberapa portal berita, dan itu memang bukan kejuaraan ya, itu aku ngikut atasan gitu. Dan kalau yang lomba baru ini sih. Oke, jadi dimulai dari pekerjaan sebenarnya ya Kak. Jadi lama-lama jadi suka menulis ya Kak. Oke, keren banget nih Kak. Nah kan tadi udah cerita-cerita nih Kak. Mau tanya nih Kak, motivasi Kakak untuk menekuni bidang ini kalau boleh tahu apa aja sih Kak? Apa dari teman, dari ayang, dari keluarga? Boleh diceritain nih Kak. Oke, ini menarik dan ini selalu terkenang ya. Artinya kemarin aku ikut MBKM di sana. Kebetulan aku itu magang di sebuah PT konsultan kebijakan publik gitu, dan ada banyak jurusan sosiologi yang terlibat di sana. Memang saat itu program yang diadakan adalah soal desa, pembangunan desa dan sebagainya, maka dibutuhkan analisa dari sosiologi. Nah kemudian di sana karena banyak ketemu sama anak-anak jurusan sosiologi yang keren-keren ya, dan ketika kita ngobrol itu kan ada sekitar 4 bulan lebih lah kita komunikasi nge-project bareng. Nah itu ada banyak momen menarik yang bikin aku termotivasi untuk belajar lagi soal sosiologi, terutama soal menulis ya. Karena ingat juga waktu itu kajurku, kepala jurusan sosiologi itu ngomong kalau misalkan proyeksi pekerjaan dari orang sosiologi adalah kalau tidak menjadi peneliti sosial ya wirausahawan sosial gitu. Nah yang paling familiar di aku ya bukan wirausaha, artinya aku masih meraba-raba soal wirausaha. Jadi paling dekat dan setiap hari dikerjakan di kuliah ya riset gitu ya. Nah terus kemudian karena aslinya memang sosiologi didesain untuk terampil riset dan sebagainya, maka ketika di tempat magang gagap soal gagap soal fenomena sosial, gagap soal menulis, malu. saat itu posisinya malu karena teman-teman dari kampus lain itu keren-keren banget. Udah pada paham, udah pada terampil dan sebagainya. Dan di situ momennya aku cuman nonton mereka gitu ya, nonton mereka lihai dalam berbicara, ngomongin fenomena sosial dan sebagainya. Aku ngerasa malu dan di situ mulai aku kayak memicu untuk belajar ya. Persis. Dan mentor-mentor di sana juga kayak ngasih motivasi, ngasih semangat, dan intinya mereka membimbing aku supaya terampil ketika ngomongin sosiologi gitu. Oke, jadi luar biasa ya teman-teman. Nah Kak kan tadi udah menceritakan ya. Nah boleh nggak sih Kak, Kakak ceritakan inspirasi Kakak untuk menulis karya ilmiah ini yang tadi Kakak 2 tema tersebut sehingga sampai memenangkan lomba, itu bagaimana sih Kak? Inspirasinya dari mana aja gitu? Oh iya. Ya inspirasi utama kayak tadi aku cerita dari mentor magang sih. Jadi saat itu pengalamannya adalah aku ngerjain satu laporan, dan saat itu kebetulan aku jadi PIC-nya gitu. Ada salah satu laporan aku jadi PIC. Kemudian laporan itu dinilai oleh mentor sangat kering, analisisnya itu dangkal gitulah. Dan tidak sosiologi banget. Artinya aku cuman ngomong kurang lebih dalam. Iya, aku cuman ngomong data di lapangan tanpa analisis gitu loh. Nah, kemudian ada salah satu kalimat yang ini memicu aku untuk bergerak ya.
ada salah satu kalimat yang dia ngomong itu bahwa aku itu gagal menjadi seorang peneliti. Nah, dari kalimat-kalimat itu Sedih banget ya. iya, artinya aku pulang ke kos terus merenung, dan sejak saat itu aku kepengen belajar soal menulis dan ingin menekuni soal sosiologi gitu sih. Tapi menurut aku sih itu lebih ke buat biar kita lebih maju aja sih, Iya, Kak, ya kan? iya, Gitu persis, kan. persis. Nah kakak langsung belajar kan, kepengen Iya, iya. belajar gitu kan, keren banget sih Kak. Nah Iya. Kak, ada nggak sih Kak tema atau pesan khususnya yang ingin kakak sampaikan dalam tulisan tersebut, dalam tulisan kakak yang buat nih kemarin? Ada nggak pesannya? Kalau yang IKN, Mm-mm. aku itu ngomongin soal risiko IKN. Jadi ya ini mungkin keterlibatan sosiologi dalam isu-isu yang krusial semacam itu ya. Aku ngomongnya adalah bahwa IKN jelas harus dikemas sedemikian rupa, artinya mereka juga harus memikirkan kondisi sosial ekonomi, lingkungan dan sebagainya. Ya aku pengen ngomong bahwa tidak semudah itu membuat keputusan yang sebesar itu, dan mereka harus merencanakan sematang mungkin, dan mereka juga harus memikirkan bahwa ada kondisi lingkungan yang mereka harus perhatikan, ada kondisi sosial masyarakat dan sebagainya, dan sudah jelas bahwa masyarakat di Kalimantan mereka akan kasarannya itu kaget, mereka akan terkejut dengan fenomena semacam itu, dan soal lingkungan kita sudah sama-sama tahu pasti ada risiko dan sebagainya. Aku ngomong itu dan aku kemas menggunakan teori-teori di sosiologi. Artinya di sosiologi itu ada kemudian tokoh yang membicarakan bahwa sekarang kita ada tokoh sosiologi yang sejak dulu itu sudah memprediksi gitu loh, sudah memprediksi masyarakat itu akan bergerak seperti apa. Ternyata kejadian di IKN. Artinya ada beberapa risiko yang harus dipertimbangkan. Gitu sih. Kalau yang di ISEI. Kalau yang di LKTI, yaitu aku pengen ngomong bahwa kita artinya tuh gimana ya? Kita itu sudah nggak bisa untuk mengendalikan atau menghentikan teknologi dan sebagainya. Artinya TikTok muncul, kita nggak bisa untuk kita bendung dan sebagainya. Betul. Nah, yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangi. Jadi ya memang ketika konten itu datang, kita nggak bisa yang kayak jangan nonton, iya anak bisa. Kecil nggak boleh nonton dan sebagainya, nggak bisa. Zamannya udah beda gitu. Maka kita imbangi dengan pendidikan seksual. Jadi saat itu kami membentuk sebuah media alternatif untuk pembelajaran edukasi seksual pada anak usia dini. Jadi ada media pembelajaran namanya Kokoro, sama nanti dikemas dengan cerita itu aplikasi anak. Atau gimana Kak? Kokoro itu kayak kertas, kayak origami, cuman dia bentuknya panjang dan bertekstur. Jadi ketika harapannya ketika anak membuat kayak tokoh laki-laki dan perempuan, mereka juga akan dilatih soal motoriknya dan sebagainya. Jadi mereka membuat dan mereka main drama sendiri gitu loh. Jadi kayak edukasi ya Kak di dalamnya ya. Harapannya mereka akan lebih paham soal pendidikan seksual melalui media alternatif semacam itu. Jadi bukan cuman dari guru membekali anak harus kayak gini. Nah, itu kalau di sosiologi itu pernah kita dapat dapat materi namanya itu tokoh, ada namanya Paulo Freire, itu ngomong bahwa pendidikan itu tidak sepantasnya seperti bank. Jadi orang tuh mencokoki terus ya, tapi si anak juga harus terlibat. Itu mungkin memudahkan mereka untuk memahami apa yang disampaikan oleh fasilitator gitu. Setuju banget sih Kak, kayak langsung dikasih tahu bagaimana sih caranya ya. Iya, gitu. Persis. Oke, keren banget sih Kak. Nah Kak mau tanya nih Kak, kan Kakak udah semester 7 nih Kak. Cara Kakak mengatasi atau hambatan ya, tantangan dalam proses menulis karya Kakak itu gimana sih Kak? Ada nggak sih Kak dari Kakak hambatan tersendiri gitu saat menulis gitu? Oh iya. Hambatannya saat itu momennya adalah sudah semester 6, sudah semester tua, dan saat itu berhubungan dengan metopen dan sebagainya, dan itu diarahkan untuk kita menyelesaikan skripsi, dan tantangannya adalah saat itu teman-teman sibuk mengerjakan skripsi, mereka sudah mencari tema gitu ya. Iya, dan aku masih belum ingin ke sana gitu loh. Saat itu momennya seperti itu. Jadi ada dilematis mengerjakan skripsi atau mengikuti lomba nih. Nah, terus habis itu aku ngobrol-ngobrol sama dosen, ngobrol sama teman-teman, dan ada satu teman yang memang dia menginfokan bahwa kalau misalkan event-event lomba semacam itu biasanya ada waktu-waktunya tersendiri gitu loh. Jadi memang ada waktu beberapa bulan banyak lomba, dan ada waktu juga memang kosong tidak ada lomba. Nah, saat itu aku memanfaatkan, memang mumpung masih ada beberapa lomba yang tersedia nih, kita lanjut di situ aja, toh nanti semester 7 masih ada kosong dan bisa fokus di skripsi, rencananya gitu. Oke, nah ternyata berarti Kakak kan menggunakan kejuaraan ini untuk skripsi ya Kak? Berarti bisa kayak gitu Kak? Boleh, jadi, itu katanya Sobat Gensut kepo nih katanya, emang bisa ya
lomba kejuaraan tersebut dijadikan pengganti skripsi nih katanya nih Kak. Iya. Jadi tuh aku juga baru tahu setelah dapat juara ini. Jadi kalau yang isai pertama itu karena aku juara 2 maka tidak dikonversi ke skripsi. Cuman karena aku sudah tidak kuliah maka ya konversi apa lagi gitu. Saat itu saran dari Korprodi kepada dosen pembimbingku menginfokan bahwa gimana kalau Isna tetap mengangkat tema yang untuk isai yang juara 2 untuk jadikan skripsi. Tapi saat itu aku memilih untuk tidak gitu. Nah setelah itu ya sudah gitu, kemudian aku ikut lomba lagi yang LKTI ini, kemudian juara 1, dan dosen pembimbing dapat info dari Korprodi juga bahwa ini ternyata kalau juara 1 LKTI nasional bisa dikonversi skripsi, tidak sempro dan tidak semas, infonya sementara seperti itu. Dan dari gugus kendali mutu informasi lanjutannya adalah ya memang penyetaraan skripsi memang menggunakan lomba LKTI, cuman data yang paling mudah dilihat adalah setiap anak karena ini tim tetap dibagi 2, tetap dipisah. Jadi ada tema yang diperlebar lagi dari si LKTI itu untuk dikerjakan lagi oleh 2 orang ini, oleh aku sama temanku. Jadi tetap temanya pendidikan seksual untuk anak usia dini ya, dan tetap lokasinya di Home Pimpa di sekolah itu. Tapi sudut pandangnya kita pecah jadi 2. Dibedakan seperti itu. Iya, jadi tetap kita mengerjakan artikel jurnal. Tapi dengan nama kita masing-masing. Jadi aku dengan pembimbingku dan temanku dengan pembimbingnya gitu sih. Oke, berarti tuh ya sobat FISIP yang nggak mau skripsian ya Kak, nggak mau pusing-pusing, bisa banget langsung mencari-cari ya lomba ya karya tulis ilmiah ya Kak. Langsung di Instagram, tadi kan Kakak dapat dari Instagram juga ya, dari Prodi juga, bisa tanya-tanya ke Prodinya, dan bisa langsung cari-cari di Instagram, dan bisa langsung tanya ke Kak Isna nih, bisa langsung tanya aja, nggak apa-apa ya Kak? Siap, aman. Nah, kamu tanya lagi nih Kak, bagaimana sih Kak proses penelitian Kakak dalam menyusun karya ini? Gitu. Kalau yang IKN, karena memang saat itu ramai di sosial media, maka itu kan lebih memudahkan aku untuk cari data ya. Dan saat itu memang momennya temanya IKN dan paling mudah dikaitkan dengan lingkungan dan sosial, maka aku cari portal berita yang memang fokus di soal ngomongin masyarakat gitu, entah itu kondisi mereka dan lingkungannya. Dan saat itu memang banyak portal berita yang kasih info soal itu. Nah itu yang paling memudahkan. Dan untuk soal kayak dari cara pandang sosiologinya, jelas aku konsultasi atau diskusi dengan dosen pembimbing ya. Kemudian beliau menyarankan beberapa jurnal yang memang relevan untuk dibaca dan sebagainya. Kalau yang LKTI prosesnya kayak tadi, penelitiannya adalah karena memang aku sudah kenal dengan orang-orang Home Pimpa, maka akan lebih mudah aku masuk dan menyampaikan maksud dan tujuan gitu. Aku menceritakan tujuanku seperti ini dan prosesnya akan seperti ini, aku mengangkat tema seperti ini, dan ada dukungan penuh dari mereka. Mereka sangat terbuka lebar untuk apa yang mereka bisa bantu untuk nulis si LKTI ini. Kemudian 1 bulan kita proses ngobrol-ngobrol dan sebagainya, kemudian kita tim diskusi dan sebagainya gitu sih. Keren banget. Berarti dari internet, dosen, dan langsung terjun ke kejadiannya ya Kak gitu. Nah sobat FISIP nih ada tanya lagi nih Kak, katanya menurut Kakak apa sih yang elemen yang penting dari sebuah tulisan yang kuat gitu? Apa sih Kak elemen yang penting di dalam tulisan? Iya, menurutku soal data sih. Data dan analisisnya. Jadi kalau misalkan cuma ngomong tanpa data itu kan teori, data itu kayak omong kosong iya, omong kosong dan memalukan banget itu. Nah, paling penting adalah kita ngomong data. Meskipun isai yang orang-orang ngomong itu pendapat pribadi dan sebagainya, tapi kita butuh data. Dan untuk ngomongnya seperti apa, kita harus mempertebal bacaan sih, artinya untuk biar analisisnya tidak kering dan tidak dangkal ya, seperti yang mentorku saat itu bicara, maka kita harus bacaannya harus tebal dan analisis kita kemas di sana. Jadi misalkan udah ada data, kemudian kita mau ngomong apa, kita perkuat dengan bacaan-bacaan yang sudah kita baca gitu. Oke, di prosesnya dengan analisis tersebut ya Kak, berarti ya harus mengumpulkan data-data yang pastinya harus fakta ya Kak, konkret ya teman-teman. Nah Kak, ada yang tanya lagi nih, katanya nih, Kakak memiliki naskah atau penulis yang menjadi inspirasi bagi hidup Kakak enggak? Gitu. Iya. Akhir-akhir ini memang lagi seneng sama Sindunata, Romo Sindunata. Jadi tulisan-tulisan beliau soal novel dan sebagainya itu, kalau dulu aku cari taunya itu beliau kan sering nulis di Kompas. Beliau sering nulis di Kompas. Aku tuh belajar
tata letak gitu cara dia ngomong, artinya kalau di bagian awal dia bakal bahas yang apanya sih atau langsung dipantik tema atau secara umum. Ya aku belajar soal ininya juga apa struktur mereka dia menulis jadikan setiap paragraf, aku ikuti polanya gitu loh. Dia ngomongnya seperti apa, kemudian paragraf selanjutnya, kemudian apakah paragraf selanjutnya mendukung paragraf pertama atau langsung tema baru. Aku pelajari polanya di situ sih kalau promosi Indonata. Oh, berarti itu alurnya gimana Kak? Di dalam itu kayak lebih ke umum pembicaraannya atau gimana Kak? Langsung ini sih kayak to the point, kayak lugas. Oh, lugas. Iya. Jadi langsung mau ngomong apa, habis itu dipanjang-panjangin pakai kalimat pendukung dan sebagainya. Habis itu ngomong apa lagi, kalimat pendukung lagi. Oke, berarti dari kakaknya mungkin teori, terus habis itu penjelasan dari kakak, iya. terus teori lagi, terus penjelasan. Yang penting kita tuh memberi teori yang banyak ya Kak. Kayak orang pun kayak membaca tulisan kakak tuh, ini fakta nih, bagus nih gitu. Jadi kayak bukan omong kosong nih berarti gitu ya Kak. Keren banget nih. Nah Kak, mau ada tanya lagi nih Kak, bagaimana kakak memilih gaya penulisan yang sesuai dengan karya kakak nih? Kan biasanya kan bingung ya, gaya penulisannya tuh gimana sih. Nah cara kakak gimana cara memilih gaya penulisan yang sesuai gitu? Oke, pertama jelas lewat jurnal-jurnal yang lebih ilmiah ya, karena ini kontestasi ilmiah. Maka selain memang dari Sindonata, aku juga baca-baca soal artikel-artikel jurnal dari dosen FISIP, dosen sosiologi, dan beberapa dosen-dosen yang memang aku tahu di YouTube gitu ya, dosen-dosen dari kampus-kampus lain gitu. Kemudian aku tetap sama meniru pola gitu. Jadi mereka ngomongnya seperti apa, kemudian aku tiru, kemudian bahasa awalnya seperti itu. Jadi awalnya meniru pola-pola mereka sampai pada titik aku nyamannya kayaknya kayak gini deh, dengan bahasa yang lugas dan tidak bertele-tele, satu kalimat tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi aku yang sekarang masih berusaha adalah bagaimana caranya membuat satu kalimat itu pendek tapi jelas. Jadi misalkan aku pengen ngomong banyak, tetap bagaimana caranya aku potong kalimat ini dan selanjutnya titik, lanjut kalimat lagi. Biar lebih lugas lagi ya kan? Iya persis. Jadi orang tuh jadi waktu itu pernah ada dosenku, aku juga lupa waktu itu, yang jelas beliau itu bilang bahwa jangan sampai ketika orang membaca tulisan itu sampai kalau bahasa Banyumas itu megap-megap gitu loh, terlalu panjang, jadi mereka harus ambil nafas 2 kali, itu jangan sampai. Jadi ketika mereka membaca, mereka itu tenang gitu loh, nafasnya itu tenang, tidak terus kemudian mereka harus ambil nafas lagi ngap gitu. Oke, berarti harus lugas, terus singkat, padat, dan jelas. Tapi sesuai dengan teori-teori yang ada ya Kak. Jadi nggak omong kosong ya teman-teman. Nah Kak, keren banget nih, dari kakak ada gaya tersendiri dari penulisannya. Keren banget sih, aku setuju banget sama kakak nih. Nah Kak, ada nggak sih Kak rencana atau tujuan kakak dalam mengejar karir penulisan di masa depan nih Kak? Iya, rencana sementara ini adalah aku masih jatuh cinta dengan perusahaan konsultan ya. Artinya kalau perusahaan konsultan itu mereka riset, setelah riset mereka itu membuat saran, artinya saran dan masukan, dan dalam proses riset itu karena dekat dengan sosiologi, maka aku masih masih jatuh cinta dengan pekerjaan menulis dan riset semacam itu sih. Jadi untuk ke depan yang paling dekat dan familiar adalah pekerjaan semacam itu, kayak NGO gitu sih paling. Karena lebih ke menulis ya Kak. Iya. Jadi kayak lebih banyak penulis, dan itu kayak lebih ini nggak sih Kak, kayak pemikiran kita tuh lebih luas, wawasan kita jadi luas kalau banyak menulis. Persis. Nah gitu nih teman-teman. Nah Kak, mau tanya nih Kak, satu lagi nih, katanya Sobat FISIP mau tanya nih, seperti apa sih Kak dukungan yang diberikan oleh FISIP Unsut kepada kakak nih? Iya, banyak bersyukur aku di FISIP Unsut, artinya dukungan itu sangat mudah, dan proses diskusi dengan berbagai dosen itu sangat mudah lah. Artinya aku pengen cerita ngobrol berjam-jam, mereka berkenan. Kemudian yang paling berkesan adalah kemarin dari FISIP itu memudahkan aku untuk pencairan dana. Jadi untuk akomodasi ke Surabaya saat itu kan kita bingung. Kemudian wakil dekan saat itu Bu Triwur menyarankan sudah buat proposalnya saja, nanti kami bantu dan sebagainya. Kemudian kita buat proposal, karena tim jauh lebih mudah ya, karena kita bisa kerja bersama-sama. Kemudian kita kirim ke Bu Triwur, dan Bu Triwur mungkin beliau sudah jabatannya sudah tinggi tapi mudah untuk
kita komunikasi gitu. Dan beliau sangat terbuka bahwa ya sudah, ini programnya seperti apa, kita jelaskan dengan membawa proposal dan langsung dieksekusi oleh Langsung di beliau. ACC. Iya. Nah tuh Sobat Visip, berarti Visip ini mendukung banget ya Kak. Iya. Apalagi sama mahasiswa yang berprestasi. Jadi teman-teman jangan takut Iya. ya, jangan takut untuk maju. Jadi di Visip ini bakalan didukung banget oleh dosen. Wadik pun bakalan dukung banget Iya, apalagi persis. dekan kita. Bah, dukung banget guys. Iya. Makanya itu langsung aja ya kita ikut-ikut lomba-lomba yang berprestasi ya Kak, maupun akademik dan non akademik. Langsung aja ya, langsung join ya. Tenang aja ya, pasti Visip Pasti. akan membantu kalian semua. Nah Kak, udah nggak kerasa ya kita ngobrol-ngobrol nih ya, sharing-sharing ya guys. Aku mengucapkan terima kasih banget kepada Kak Terima Isna kasih, udah Naya. berkesempatan bercerita kepada Sobat Visip ya pada hari ini, pada sesi kali ini tentunya ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Visip yang telah mengikuti kita sampai akhir. Dan saya Aya Febrianas dan rekan saya Saya Isna Hani. pamit undur diri dan sampai jumpa di event selanjutnya. Bye-bye.